Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang dari sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Guys, sebelum masuk ke konten, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Al-Qadhi, dan juga ada link untuk pembelian parfum kamu nih, parfum Sultan ini ya. Parfum Sultan harga merakyat. Dan juga kalian yang mau daftar umroh dan haji bisa cek deskripsi, ada admin umroh dan haji. Sudah ada paket umroh reguler Titian Barokah 8 gratis 1. Ya, langsung dicek guys. Sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini adalah alhamdulillah ya, luar biasa berkat Gus Miftah prestasi. Akhirnya Indonesia bisa memalukan sampai di Malaysia. Ya, ini prestasi besar, belum pernah ada pendakwah yang seperti ini. Kalau diundang di Malaysia ceramah banyak yang diundang di Malaysia, ke Malaysia ceramah banyak. Nah, tapi ini yang prestasi yang dicapai oleh Gus Miftah ini sebuah prestasi yang gua rasa belum pernah dicapai oleh siapapun dari penceramah-penceramah Indonesia dari zaman dulu ini ya. Mungkin selama dekade ya, 1 sampai 2 dekade ini belum pernah ada sampai diomongin sama Perdana Menteri Malaysia guys. Nih. Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Nih ya, Malaysia Gazette, kisah penjajah teh dihina pendakwah, tarik perhatian Perdana Menteri Malaysia. Hebat lu Gus Miftah ini. Selamat ya Gus. Keren. Keren gila anjir. Sampai Perdana Menteri ikut ngomong. Seorang Kiai Gus dalam dakwahnya menghina seorang penjual teh yang mulia. Sampai beliau meraktekan lu penjual tehnya itu. Ini semua berkat Gus Miftah. Istimewa Gus. Wah, top, pokoknya top lah. Perdana Menteri gak main-main loh. Dia ngomongin Perdana Menteri. Waduh, copot. Mau gak kira-kira Malaysia itu ya ngambil staf sus? Kan dia udah mundur dari staf susnya Prabowo, sekarang masuk di staf susnya Malaysia. Mau gak ya kira-kira ya? Lanjut. Oh, ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim. Dan dia jadi viral, penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, 2 pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali. Istimewa loh penghinaan Gus Miftah ini sampai di Malaysia. Itu gue yakin kalau Eropa tahu bahasanya bisa sampai mendunia itu. Wah, keren Gus. Wali Gus Miftah ini istimewa. Belum pernah kalau diundang ceramah itu banyak.
Ini sampai diomongin Perdana Menteri begini. Wah, ya prestasi luar biasa. Ini bukti kewalian Gus Miftah ini. Lanjut. Dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat sehingga Presiden Prabowo Subianto, Maaf Pak Perdana Menteri. Enggak kemarahan menyeluruh. Enggak, ada beberapa orang kayak Husin Tuban, Anda enggak kenal ya. Itu enggak marah, malah ngedukung. Ya, Husin Tuban itu masih ngedukung, terus Zaidan itu masih ngedukung. Enggak seluruh rakyat, enggak, sebagian besar. Cuman ya memang begitu, ada beberapa penjilat itu ada. Aduh, kopi gue pahitnya enak banget anjir. Ya, lanjut. memberi kenyataan yang agak keras. Dan akhirnya Gus pendakwah kiai itu kunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Ya, penjajah itu penjual ya guys. Jangan lu aja artiin penjajah bahasa Indonesia, jangan. Ini bahasa Melayu, bahasa Malaysia. C23, oh enggak, itu beda ya, beda. 23 kucing berlari, jarjit. Lanjut. Aduh. Tapi ini satu contoh ya pengalaman. Contoh ya. Bahwa pengangkuhan, sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tak semestinya. Orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu, dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun, saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya. Luar biasa. Luar biasa aneh. Nah itu. Jadi sampai diomongin sama Tuanku Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Ini sebuah prestasi yang luar biasa dari Gus Miftah. Ini mungkin salah satu bukti kewalian dari Gus Miftah. Subhanallah, istimewa Gus. Ngopi. Dan ini tidak hanya dibicarakan oleh Perdana Menterinya, sampai rakyatnya. Ada cewek yang ngomongin. Ini viral di Malaysia guys. Kita lihat nih cewek ngomong apa. Cewek Malaysia. Ya, lumayan cakep sih. Tapi saya nggak pakai jilbab. Kalau sama gue jilbabin. Loh, kok ke situ be? Iya belum kalian belum lihat ya. Bismillah ada. Aku tahu semua orang dah tengok kan pasal pakcik yang jual ais teh dengan air yang diangkat tu kan. Air yang diangkat. Dua-dua kesamaannya apa? Meraktekan air yang diangkat. Pakcik itu paman ya. Aku tahu kalian sudah tengok ya, sudah lihat ya. Gua penerjemah dikit karena gua ada kemungkinan mau ke Malaysia. Tapi ya nggak kayak Gus Miftah. Kalau Gus Miftah kan wali guys, ngawur lu. Ini sebuah prestasi luar biasa ini, bukti kewalian Gus Miftah. Sampai terkenal Indonesia di Malaysia, dibicarakan oleh Perdana Menteri Malaysia dan rakyat Malaysia. Lanjut nih Pak Cik ngomong apa tadi? Sampai praktek ya. Lanjut. Lepas tu, setelah itu, setelah itu. Bukan lepas baju, jangan ya. Lepas itu setelah itu. Loh, gua harus ngajarin nih. Iya, ini soalnya cerita kewalian ini. malam aku menangis sebab aku bayangkan kalau bapa aku kena macam tu. Aku menangis kalau aku bayangkan kalau misalnya bokap gue yang kena begitu. Iya. Mau diapain kalau bokap lu nih? Kalau bapa aku kena macam tu, dia dah tak selamat tau aku buat. Kau tahu? Kalau itu bapaknya sih minta nggak mau, jangan itu wali. Wah, wali itu Tak, jangan. kalau bapa aku yang kena macam tu. Aku ni bukanlah bagus sangat. Gue nih bukan yang baik-baik banget gitu ya, bagus sangat ya. Gue asik lu bahasa Malaysia nih, belajar gue. Aku pun banyak dosa. Tapi Aku pun banyak aku tak sampai hati untuk cakap dengan orang yang berumur macam tu, kau tahu tak? Lagi-lagi dia kerja cari rezeki yang halal. Bukan dia mencuri ke, dia merompak ke, bukan. Iya, bukan mencuri, bukan merompak. Iya, betul. Iya, dia tak tega bapak itu cari rezeki halal. Bener, Neng. Sebab tu orang kata, kau kalau ada ilmu pun, tapi kalau kau tak beradab, tak guna, kau tahu tak? Sebab kata orang, kau pun, lu tuh, ya,
Kalau lu punya ilmu tapi gak beradab, gak ada guna lu, gitu ya. Ilmu kau tinggi mana pun tak berguna langsung bila kau tak ada adab. Tak berguna langsung, iya, tak berguna langsung. Ya, kita ni faham bahasanya, cuman mengerti tak berguna langsung tu. Artinya mungkin kurang lebih begini ya. Walaupun ilmu itu setinggi apapun, kalau tak ada adab, gak ada gunanya sama sekali gitu ya. Sama sekali itu mungkin langsung gitu ya, tak berguna langsung. Lanjut. Sebab tu, Ya. ujian terbesar orang-orang yang berilmu ni adalah dia rasa orang lain tu tak bagus. Dia rasa dia paling bagus. Nah. Itulah, macam itulah. Sakit dibalas maaf tu tak adil tau tak? Tak adil. Tu yang lagi seorang terjerit-jerit, tergelak-gelak macam bangang kat tepi tu. Nah. Kau punya kahak ni dah nak terkeluar dah aku tengok. Kau rasa apa? Rasa benda tu macam kelakar lah. Kelakar sangat lah macam tu. Oh, kelakar kau, lucu sangat. Ini ngomongin kayak Usman Ali nih. Yang tergelak-gelak tu sampai gitu. Lucu banget kah? Gitu. Nganeng. Ya, jangan marah-marah dulu nih. Oh, yang begini guys. Nggak bisa telat belanja lu. Kena gas lu. Ya, ini rakyat perempuan. Nggak cuma rakyat perempuan, rakyat laki-laki ada. Nih. Agak heran lah kan, kenapa sejak sehari dua ni viral tentang penjual teh ni. Rupanya semalam baru tengok satu video ni. Seorang pakcik tua ni, dia tengah jual teh. Telah dimalukan seorang penceramah di khalayak ramai. Walaupun si pelaku tu dah mohon maaf, tapi kejadian tu terlalu menyayat hati lah. Dia bilang itu penjual teh. Cuman yang ini bedanya dia nggak pakai praktek begini. Anwar Ibrahim, Tuan Anwar Ibrahim sama cewek ini pakai praktek begini itu. Ya, tapi ini prestasi luar biasa. Ya, ini lanjut penyerahan. Untuk kita saling beringat. Allah berkata, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap yang berilmu tu ada lagi yang berilmu lebih darinya. Ini pakai ayat Quran ya, tadi itu pokoknya artinya kurang lebih setiap ada yang berilmu itu ada lagi yang berilmu lagi, lebih tinggi lagi ilmunya. Jangan sombong kalau punya ilmu gitu. Dan juga Nabi berkata tak akan masuk syurga la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Ya, gitu ya. Yang nggak akan masuk surga barang siapa orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah dari kesombongan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Kalau ada sifat sombong walau sebesar zarah. Dan saya sangat tertariklah dengan kata-kata Buya Hamka. Kita ni, manusia ni asal dari tanah. Makan hasil tanah. Berdiri atas tanah. Dan akan kembali ke tanah. Lalu, kenapa harus bersifat langit? Semoga ia menjadi pengajaran kepada kita semua. InsyaAllah. Amin. Ya. Jadi, ini jadi semuanya ya. Dari mulai Perdana Menteri sampai rakyat cewek, rakyat cowok terwakili. Ini bukti kewalian Gus Miftah alias Taib. Yang mana dia bisa membuat Indonesia terkenal. Luar biasa. Salut buat Gus Miftah. Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang kat situ, yang mau cek deskripsi, bingung ngomong Malaysianya. Udah lu cek aja deskripsi ya. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Al-Qadhi, ada link untuk pembelian parfum Kamuni, dan juga ada link admin umroh dan haji, pendaftaran umroh dan haji. Paket umrohnya sudah ada yang reguler guys. Paket Titian Barokah 8 gratis 1. Oke, dicek sekarang. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial. Seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang mulia. Ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim. Dan dia jadi viral. Penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali. Dan dia menimbulkan kemarahan
menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras, dan akhirnya pendakwah kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contohnya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tidak tahu orang tak semestinya orang yang faham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya, agak luar biasa. Aku tahu semua orang dah tengok kan pasal pakcik yang jual ais teh dengan air yang diangkat tu kan. Lepas tu semalam aku menangis sebab aku bayangkan kalau bapa aku kena macam tu. Kalau bapa aku kena macam tu, dia dah tak selamat tau aku buat. Kau tahu tak? Kalau bapa aku yang kena macam tu. Aku ni bukanlah bagus sangat. Aku pun banyak dosa. Tapi aku tak sampai hati untuk cakap dengan orang yang berumur macam tu, kau tahu tak? Lagi-lagi dia kerja cari rezeki yang halal. Bukan dia mencuri ke, dia merompak ke, bukan. Sebab tu orang kata, kau kalau ada ilmu pun, tapi kalau kau tak beradab, tak guna, kau tahu tak? Ilmu kau tinggi mana pun, tak berguna langsung bila kau tak ada adab. Sebab tu, ujian terbesar orang-orang yang berilmu ni adalah dia rasa orang lain tu tak bagus. Dia rasa dia paling bagus. Itulah, macam itulah. Sakit dibalas maaf tu tak adil, tahu tak? Tak adil. Tu yang lagi seorang terjerit-jerit, tergelak-gelak macam bangang kat tepi tu. Kau punya kahak ni dah nak terkeluar dah aku tengok. Kau rasa apa? Rasa benda tu macam kelakar lah. Kelakar sangat lah macam tu. Agak heran lah kan, kenapa sejak sehari dua ni viral tentang penjual teh ni. Rupanya semalam baru tengok satu video ni, seorang pakcik tua ni, dia tengah jual teh, telah dimalukan seorang penceramah di khalayak ramai. Walaupun si pelaku tu dah mohon maaf, tapi kejadian tu terlalu menyayat hati lah. Maaf untuk kita saling beringat. Allah berkata, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap yang berilmu tu ada lagi yang berilmu lebih darinya. Dan juga Nabi berkata tak akan masuk syurga kalau ada sifat sombong walau sebesar zarah. Dan saya sangat tertarik dengan kata-kata Buya Hamka. Kita ni, manusia ni asal dari tanah, makan hasil tanah, berdiri atas tanah dan akan kembali ke tanah. Lalu kenapa harus bersifat langit? Semoga ia menjadi pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.